kita tuh sering banget kayak kalau bahasa kasarnya membodoh bersama. Orang yang bertemu beliau itu orang pilihan. Akhirnya setelah zuhur itu baru pertama kali kita masuk kamar berdua sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amar Zira. Yeay. Gimana teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah semoga sehat walafiat semuanya. Hari ini hari yang luar biasa, senang banget kita udah bisa buat konten lagi. Nah, kira-kira konten hari ini konten apa sih? Nah, hari ini ternyata tim gua udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan kepada kita khusus pasca nikah kita. Tapi gua yakin pasti nggak kalah seru sama games yang sebelumnya. Coklat. Biru coklat. bisa. Jadi gue udah penasaran banget sama pertanyaannya. Langsung aja, nggak banyak bacot, langsung. Mas Arif, pertanyaannya. Siap. Berarti pertanyaan setelah kita menikah. Oke. Pernah sih. Kayaknya semua orang deh. Kayaknya semua orang pernah mengalami deja vu deh. Nah, Kayak perasaan kayaknya udah pernah deh ya. Kayaknya udah pernah deh kayak begini. Ada nggak momen abang yang pas kita berdua tuh kayak gitu ceritanya? Pernah. Ketika pas adek abis masak. Tapi kayak biasanya cuma sekilas gitu doang kan. Cuman sekilas doang, cuman lewat. Itu pernah pas ade masak waktu itu. Pas ade masak, abis masak ya udah pernah gitu. Kalau ada ya. Kalau ade kapan? Jadi waktu itu lagi sore-sore dan lagi hujan. Di situ kita mesen KFC. Nah, ada tuh ngasih sendok ke abang gini, langsung kayak kayaknya pernah deh kayak gini, gitu. Sampai kayaknya pernah kayak gini gitu. Itu pas lagi kita mau Netflix-an bareng sambil makan KFC itu hujan-hujan kayak. Bener-bener. Kayaknya pernah kayak gini gitu sampai. Bener. Dan abang tuh pernah nanya soal deja vu. Coba teman-teman komen di bawah yang udah pernah ngalamin deja vu, komen di bawah ceritain bagaimana peristiwa deja vu-nya. Abang pernah tanya sama guru abang, Abi, manggil Abi kan, Abi, deja vu itu ada nggak sih? Maksudnya dalam Islam gitu pernah nggak sih dibahas? Yang pasti kata Kiai Abang itu lantar ja'al ayyamul lati madat. Maksudnya tidak ada yang bisa mengubah waktu, tidak ada yang bisa travel pakai mesin waktu ke masa depan, itu nggak ada, apalagi ke masa lalu. Kalau ada mesin waktu ke masa lalu mah kita mah langsung benerin semua kesalahan-kesalahan kita gitu. Kata Kiai Abang itu, tapi emang kadang-kadang Allah buka sedikit tabir masa depan kita begitu. Artinya ya memang semua peristiwa yang terjadi di dunia ini A sampai Z-nya udah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu. Makanya kita berdoa sama Allah supaya masa depan kita hari esok itu lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan menurut sains nih, deja vu itu katanya otak kita tuh berhenti 1 detik. Jadi seolah-olah kita kan pernah begini, tapi berhenti akhirnya melakukan hal yang sama. Jadi seolah-olah pernah melakukan itu gitu loh. Iya. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau sedetik berhenti mirip bengong abis makan ya, sama ya gak? Enggak. Kalau bengong kan kita nyadar, cuman kita kayak bengong. Gitu. Kalau ini benar-benar berhenti, akhirnya kayak kok kayak pernah ya. Kayak gitu. Pernah gitu ya. Iya. Kalau menurut kalian deja vu apa? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Oke, lanjut Mas Arif. Kayaknya kalau hal-hal begitu pernah. Tapi kalau yang lebih sering, kita itu lebih sering keceplosan bareng. Iya. Kalimat-kalimat yang kita sebutin tuh sama di waktu yang sama, benar-benar kayak misalkan abang ngomong, kayak misalkan waktu itu kita pernah ke satu kalimatnya tuh sama kayak
akhirnya kita ketawa bareng kayak kok bisa Dan sama gitu. sama dan nadanya pun juga sama. Iya, nadanya pun sama gitu loh, itu lucunya itu. Pernah deh ceritain yang pas abang lagi chatan sama orang, terus abang sebutin chatnya abang, ade kira ade lagi ngomong sama abang, terus ade jawab. Jadi waktu itu kita tuh sering banget kayak kalau bahasa kasarnya membodoh bersama. Iya. Bisa jadi itu kayak, tapi membodoh bersamanya itu spontan aja gitu, terlihat seperti itu. Sampai kadang Bang Alvin aja ketawa yang ngeliat kita. Kata Bang Alvin tuh apa? Emang nih berdua sama. Iya, itulah jodoh ya, sama sampai ke bentuk pembegoannya pun sama gitu. Jadi kita bego. Enggak, maksudnya maksudnya ada hak, kan manusia nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Nah, kita ini punya kekurangan yang sama, yaitu ya suka salah ngomong. Nah, ya gitu. Terus suka gagap juga kadang. Ini teman-teman kalau misalnya perhatiin gua ngomong, kadang gua agak kepeleset kadang ngomongnya begitu. Sama aku juga. Terus kita kalau nulis tuh kadang suka tipe bareng. Sama pernah gua nulis di Instagram tuh, jangan lupa ya subscribe, itu tujuannya, tapi yang tertulisnya jangan lupa subscribe. K-nya C-nya ketinggalan. Dan aku ngikutin. Dan dia sama subscribe juga. Itu dia. Emang ya yang namanya jodoh. Ngikutin ya. Iya. Perasaan aku saat menikahi Bang Amar itu sebenarnya ada rasa takut. Rasa takut itu normal sih. Sambil pegang. Takut. Pertama aku bukan, ya kan ekspektasi orang untuk bisa menikahi Bang Amar itu adalah perempuan yang Masya Allah lah ya, mungkin yang bercadar atau mungkin yang berpakaiannya benar-benar tertutup atau pergaulannya yang jauh dari kata kenal lingkungan luar gitu kan. Sedangkan aku itu benar-benar ya aku anak muda biasa yang pergaulan juga nggak bebas sih, cuman terjaga juga pergaulan aku, cuman lebih bebas lah dibanding yang lain-lain gitu, walaupun aku pernah pesantren gitu. Dan aku dulu tuh takut banget sama pandangan publik terhadap aku. Takut dinilai, takut dijudge. Tapi ya itu udah resiko karena aku menikahi orang yang maksudnya udah terkenal ya gitu, dan notabene adalah keluarga ulama besar gitu. Jadi saat aku misalkan aku nggak pakai kaos kaki atau misalkan kelihatan gitu di publik, pasti aku bakal dikomen ya kan, Kazira kaos kakinya mana kayak gini-gini. Aku udah nggak bisa ngelak lagi, ya udah itu salah aku gitu, berarti aku harus pakai. Tapi jadi ini juga sih, jadi pelajaran dan jadi hal-hal kecil itu bisa bikin aku lebih istiqomah lagi kayak gitu. Benar. Jadi ya pada ujungnya ya pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Iya. Mungkin kelebihan yang Ade dapat, privilege yang Ade dapat, ya ada koneksi banyak, kemudian rezeki ngalir dari mana aja begitu. Tapi itu, ininya kekurangannya ya itu dinilai, salah sedikit dijudge, dan tapi kayaknya Ade udah mulai terbiasa ya. Iya. Udah mulai kayak terbiasa gitu. Apa kata orang tentang kita. Iya tapi kan? Awal-awal emang kaget sih. Takut sih ya. Apalagi waktu sebelum nikah ya. Kan aku udah dikenalin dari 2 minggu sebelum nikah kan. Jadi di situ banyak banget hal-hal negatif yang muncul ke aku. Cuman aku udah ya udahlah, ini udah harus aku jalanin gitu. Tapi enaknya ya gitu. Kayak kemarin kan ketemu sama Habib Hasan. Orang-orang pada Kazira, aku sampai 3 tahun lo belajar Sumpah, di sana, belum bisa ketemu kayak gini-gini. Itu orang yang bertemu beliau itu orang pilihan tuh. Iya. Sedangkan aku alhamdulillah pertama kali ketemu langsung bisa ketemu. Pertama kali datang ke majelisnya langsung bisa ketemu. Ini benar-benar sebuah karomah yang indah banget. Amin. Oke, langsung Mas Arif, next question. Ini ya, biar abang ceritain pas awal-awal tidur bareng. Jadi pertama setelah hari dulu. Nanti bakal ada 2 version ya, dari versi Bang Amar sama versi aku. Oke. Sekarang dengerin. Ini versi abang ya. Pas pertama kali
kita semua capek. Semua orang yang terlibat dalam acara itu semua capek, bukan abang doang. Dari mulai yang nyiapin acara pernikahannya, yang dari mulai nyiapin cateringnya, tim gua, tim media gua, semua orang capek karena orang udah nyiapin semua dari malam. Kita semua bangun jam 3, abang bangun jam 3, semua teman-teman keluarga semua jam 3 karena Di make up ya. Nah, artinya kita semua dari pagi udah siap-siap lah. Nah, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah, terus akad pernikahan, alhamdulillah lancar. Dan itu walaupun terkesannya cuman kita jalan ke masjid, terus duduk di masjid, itu capek banget. Karena pikiran kemana-mana. Karena yang buat capek itu ya bukan fisik kita doang, banyak pikiran tuh capek juga. Karena ya wajar kali ya. Jadi sebelum kita menikah itu bener kata orang-orang banyak pikiran, ntar gimana. Dan ternyata setelah menikah ya nggak gitu-gitu banget, itu cuma di pikiran kita doang ternyata. Cuma negatif thinking kita doang. Yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Kemudian kita terus aktivitas kan, salam ini, ketemuin tamu ini, terus syuting sama Trans TV waktu itu. Dan baru kelar sebelum zuhur itu kita juga belum makan. Akhirnya setelah zuhur itu baru pertama kali kita masuk kamar berdua sama istri. Mama Zila. Dan itu kita pertama kali sholat zuhur berjamaah. Itu sholat paling nikmat yang pernah gua alami. Karena ketika kita jomblo itu sholat itu ya udah, begitu. Bahkan dalam hadis itu orang yang jomblo dan orang yang sudah menikah pahala sholat itu berbeda. 70 kali lipat beda daripada yang jomblo. Tuh nih editor gue jomblo semua nih. Nah, kenapa sih nikmat sholat sama istri gitu? Ya bayangin aja begitu, pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Udah gitu kita sholat, dimana sholat itu adalah ibadah yang utama. Di situ abang merasakan, abang bersyukur juga. Abang tuh nggak pernah megang tangan wanita, abang nggak pernah sengaja megang tangan gitu, nggak pernah. Nah, abang megang itu pas sama adek gitu pertama begitu. Akhirnya setelah sholat baru pas sholat itu kita doanya berapa lama sayang abang? Lama banget. Setengah jam Kayaknya. Pas Arif doa setengah jam. Terus udah gitu doanya lucu, kayak ngajak bercanda gitu ke Allah. Bukan bercanda ke Allah ya. Maksudnya Artinya maksudnya tuh, waktu itu pas abang doa itu abang mencoba membawa suasana yang asik gitu. Iya, gitu. Jadi gini, ya Allah tolong ya Allah, Zira ini kan cantik, Zira ini kan baik, ya Allah terus ya Allah buat Zira ini cantik dan baik. Iya kayak gitu. Itu bukan bercanda. Iya maksudnya. Awas netizen ada yang ngomongin bini gua, awas. Salah ngomong tadi. Salah ngomong. Iya, maksudnya tuh. Nah, akhirnya setelah itu kita istirahat. Dan itu istirahat tidur yang paling nikmat sampai sekarang. Biasanya tuh kalau jomblo nih ya, itu pengalaman gue aja. Itu bobo banyak pikiran terus was-was juga. Ini di belakang gue ada apa sih? Terus ini apalagi kalau masuk selimut tapi badannya doang, kakinya masih keluar selimut, itu pasti pikiran, bener nggak? Kayak ada yang mau narik gitu, pasti pikiran. Itu setan, gangguan setan. Setelah menikah itu hilang semuanya, kayak lepas gitu. Udah gitu dia pinter banget, si Zira malu-malu gitu, kayak pengen dipeluk gitu, cie. Akhirnya udah kita sama-sama tidur, dan pertama kali bangun tidur, tahu nggak apa yang dirasain? Bukan kaget, pegel. Jadi si Zira ini bobo di sini. Nah, pas saya bangun pegel banget. Saya nggak enak mau bangunin dia. Akhirnya saya angkat sedikit kepalanya, set. Terus saya taruh kasur. Baru pas saya mau ke kamar, wah pegel banget. Nah itu baru pertama kali tidur sama Zira, sama adek. Nah ada ceritain versinya adek itu. Kalau adek kan jadi ya. Kalau Zira nih, jadi kan setelah kita tidur siang itu ya udah kita akhirnya pamitan dulu, keluarga aku pada pulang. Terus akhirnya kita ke Koboy kan. Kita ke Koboy. Nah, kita tidur di Koboy nih di sini. Gitu. Bukan pagi-pagi, subuh.
Jadi Bang Amar itu ngebangunin sholat subuh. Dek, kan dia yang biasa ngebangunin sholat subuh. Aku tuh kan Umi ya. Tiba-tiba jadi cowok. Itu kagetnya bener-bener kaget, kayak pengen nendang gitu, kayak pengen nendang. Untung di situ Bang Amar udah agak menjauh. Coba kalau masih deket kena tendangan dia Bang. Oh iya betul. Iya. Langsung inget, oh iya kemarin gue nikah. Baru inget ternyata gue udah nikah Bang. Benar. Dan itu kejadiannya di rumah ini ya? Iya di rumah ini. Coba nanti ini tayangnya YouTube, teman-teman udah lihat kok di mana tempat kita tidur yang diceritain Zira tadi. Oke, udah selesai. Cukup panjang juga ya kalau ngomong soal tidur tuh. Apalagi tidur. Lanjut. Kasian Bang jomblo tuh. Jomblo. Oke, Mas Arif. Ini versi abang ya, versi Adi pasti jauh lebih beda. Gini, kalau abang ini, alhamdulillah abang dari kecil sudah mendapatkan privilege dari Abi yang notabene Ustadz kondang lah ya, terkenal gitu. Dan otomatis alhamdulillah abang sudah cukup lah untuk hidup begitu. Jadi kalau abang terbiasa dari kecil makanan dimasakin begitu, kemudian yang belanja ke pasarnya itu yang tukang masaknya begitu. Jadi kalau abang terbiasa dilayani lah begitu. Abang minta palingnya nanti siang udah jadi makanannya, biasa begitu. Nah pas setelah menikah itu beda. Waktu itu kita lapar gitu, dan akhirnya karena waktu itu abang pengen Zira yang masak, akhirnya ya mau nggak mau berarti harus ada perlengkapannya, harus ada bahan-bahan masakannya. Akhirnya hari itu nih diantar sama Bang Markis, hari itu kita belanja beli perlengkapan masak, panci, iya kayak penggorengan, terus yang ini apa nih? Spatula, terus sama yang lain minyak, kompor dan segala macam. Udah gitu, abis itu baru kita belanja ke pasar bersih di Sentul. Itu kita belanja, dan itu orang sekitar rumah yang tahu lah Amr biasanya dilayani kan, pas ngelihat Amr pulang bawa sayur, bawa tempe, bawa ayam, bawa belanjaan makanan, kaget semua Bang ya, kaget semua, nggak nyangka tuh, itu kaget tuh Bang Markis, karena yang nggak ada yang nyangka seorang Amr Azikra yang biasanya dilayani, tahu-tahu sekarang melayani istri. Tadinya jadi bos, sekarang ada bos baru, bos Zira, nyonya udah. Akhirnya udah kita belanja, abis itu baru dimasakin sama Zira, dan makanannya enak banget, luar biasa. Yummy. Berarti nanti kapan-kapan nih tim kita boleh, nanti kita buat konten, masak-masak ya, masak makanan kesukaan abang biar teman-teman tahu juga resepnya juga, gitu. Ya. Oke, sekarang dari versi Ade gimana? Kalau versi aku beda banget ya, terbalik dibanding Bang Amar. Kalau aku emang dari kecil emang hidup sendiri, apa sendiri gitu. Jadi saat kayak gini ya udah gitu, emang udah biasa ya gitu. Cuman ya paling bedanya sekarang itu udah punya suami dan ngelayanin suami gitu. Kalau dulu kan ya udah masak buat sendiri gitu, atau enggak masak buat keluarga, buat kakak, buat adik, buat umi gitu kan. Beda banget kalau kehidupan Bang Amr sama aku gitu. Kalau aku emang dari dulu apa sendiri gitu, masak sendiri apa sendiri, sampai nyuci baju juga sendiri. Makanya kalau sekarang ini sampai inget gak Bang waktu pas awal-awal aku kebingungan. Awal-awal jadi memang abang itu udah nyiapin tukang cuci buat nyuciin baju kita begitu. Iya. Nah tapi dianya itu pengen nyuci sendiri begitu. Karena kayak nggak biasa gitu dicuciin orang. Iya, tapi yang namanya suami pengen yang terbaik lah kan buat istri gitu, pengen dia nggak capek gitu, udah lu ikut gue aja pergi gitu, biar hal-hal kecil yang teknis biar diurus sama orang gitu. Tapi ya kadang-kadang dia masih nyuci sendiri,
masih masak sendiri. Ya udahlah, lama-lama emang itu hobinya dia juga sampai nih ya, lucu nih, kamar berantakan. Sampai waktu itu gue pengen bantu rapiin karena kan gak enak ya, masa kita tiduran terus istri kita, bini kita yang pusing nyapu, ngepel, lipat-lipat baju. Pernah gue bantuin, ternyata lipatannya jelek. Udah bang, gak usah bantuin, nyusahin aja. Enggak, bahasanya enggak kayak gitu. Udah bang, adik aja. Nih harusnya jangan kayak gini gitu. Abang kan namanya juga pemula ya. Benar, jadi daripada bikin aku makin susah, makin lama durasi waktunya, ya udah adik aja, abang duduk aja. Ya udah akhirnya ya bantunya dikit-dikit aja begitu. Tapi serba salah ujungnya. Kalau kita santai nih main HP, masa bininya bersihin, suami nyantai gitu. Kalau kita bersihin juga nanti serba salah. Next question. Bisa. Sebenarnya kayak egois, hal kayak gitu habit, kayak kebiasaan dibangun oleh keluarga dan masa inner child kalian gitu. Kayak kalau misalkan dari kecil kalian udah biasa terpenuhi, itu ngebentuk banget jadi diri kalian gitu loh. Jadinya anaknya tuh kayak ya apa yang gue mau harus dapet gitu. Cuman dan apa yang ada di pikiran gue, lo semua harus kiat-kiat seperti itu tuh yang bikin kepribadian kita akhirnya terbentuk seperti itu. Gitu. Kalau aku emang inner child aku tuh terbiasa mandiri, dibiasakan gitu. Dan jika aku ingin sesuatu, aku harus berusaha dulu baru dapet. Itu yang udah dibentuk lah ya dari aku kecil. Jadi untuk masalah egois itu tuh sebenarnya terbentuk dari kita sendiri. Kayak gini, kalau Bang Amr ini sifatnya emang sedikit agak egois. Agak egois, ambisius. Kalau aku lebih kayak ya udah, kalau misalkan bukan jalan seperti itu ya udah gitu loh. Kalau aku nggak terlalu kekeh gitu loh, kayak nggak terlalu. Jadi kalau misalkan kita ada yang salah, dan kalau misalkan aku salah ya udah aku ngaku gitu, aku salah gitu, aku minta maaf gitu. Kan ada orang, kenapa sih hubungan itu ada yang retak-retak itu karena nggak ada yang bisa nurunin egonya gitu. Ya kan? Kalau Ade udah terbiasa nurunin ego Ade dari dulu gitu loh. Menjadi anak yang biasa sendiri gitu loh, biasa apa-apa sendiri gitu. Dan kan aku banyak saudaranya dan biasa ngalah. Biasa ngalah gitu loh. Jadi saat gue nikah dan gue punya suami, saat ada sesuatu kayak hal yang kita omongin kayak misalkan gak sinkron, ya udah kayak lagi lebih ya udah kan abang suami aku, jadi ya udah aku ngikut gitu. Kayak apa sih, nggak terlalu, selagi masih baik ya ikutin aja gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau abang gimana? Kalau abang nih, ini sebagai pembelaan buat abang. Abang bukan ego tapi mendominasi. Nah itu yang cocok. Iya. Kayaknya karena masing-masing orang kayaknya punya ego begitu. Dan kalau misalnya soal yang kita misalnya kita dapatkan dari kecil, belum tentu nanti ketika besarnya dia punya ego yang tinggi. Kalau seandainya orang tuanya punya didikan yang bagus, maka akan beda. Justru itu menjadi privilege buat dia. Abang dari umur 16 tahun udah gak dikasih uang jajan, udah disuruh dagang sendiri sama Abi begitu. Abang itu punya apa aja, maksudnya koneksi punya, ekonomi juga alhamdulillah sangat terpenuhi dan lain-lain. Tapi abang tidak diberikan semua itu sama Abi, tapi Abi memberikan abang didikan untuk ketika nanti kelak abang tidak tergantung pada yang Abi berikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Nah, kalau misalnya ini pesan gue sebagai seorang suami, gue banyak belajar dari abang gue juga, gue banyak belajar dari orang-orang lain, belajar dari pasangan-pasangan yang lain. Lu sebagai suami jangan menjadi raja atau hubungan pasangan yang patriarki, yang istri kita tuh jadi pembantu, istri kita yang ngurus ini, yang ngurus itu. Bukan seperti itu. Tapi Islam mengajarkan suami yang leader,
suami yang pemimpin. Dia kerja tapi dia pun juga memimpin. Abang selalu mendominasi adik saat kita sholat, saat kita beribadah, saat kita saling menasehati. Tapi ketika kalau misalnya pas ade masak, kemudian pas ade misalnya lagi nonton, kan abang ngalah. Apakah egonya? Oke, lanjut. Jadi intinya begini. Saat menikah itu kayaknya komunikasi sih yang paling dijaga, yang paling harus kita jaga. Pokoknya komunikasi, harus saling ngalah, emang harus saling ngalah begitu. Kayaknya semua masalah yang terjadi di dunia ini itu cuman masalah miskom kayaknya. Cuman masalah salah komunikasi, salah mengerti, padahal maksudnya bukan seperti itu. Dan ini banyak banget kesalahpahaman kepada para jomblo ya. Setelah menikah semua selesai. Setelah menikah semua nggak ada masalah. Itu salah besar ya. Kalau setelah menikah tuh malah masalah makin numpuk. Makin numpuk, benar. Masalah dari misalkan kayak masalah dari keluarga, masalah dari diri kita sendiri, benar. masalah dari pernikahan gitu. Kadang kan sebuah pernikahan itu kan ada dua manusia, ada dua kepala gitu. Bener, setuju gitu. banget. Dan bener, kadang ada banyak hal yang bikin ngeganggu gitu di otak tentang hubungan. Kayak misalnya itu harusnya kayak gini loh, kayak gini. Tapi kesalahan banyak orang itu nggak dikomunikasiin. Lu cuma mendem sendiri, gimana laki lu tahu kalau misalkan lu kayak gini-gini gitu kan. Benar. Bang Amir juga misalkan gimana istri gue tahu kalau misalkan gue lagi gini-gini. Ya satu-satunya cara ajak ngobrol. Benar. Komunikasi ya. Bener, ajak ngobrol, tapi ajak ngobrolnya tuh di momen-momen tertentu gitu loh. Jangan yang misalkan lagi panas lagi ini kita ngajak ngobrol makin panas gitu kan. Tapi emang harus ada satu yang ngalah sih sayangnya ya. Iya. Begitu. Kalau misalnya sih, kalau misalkan tentang mengalah kadang Bang Amer ngalah banget gitu, kadang ya aku ngalah banget gitu. Lebih ya udah kalau misalkan hal itu nggak terlalu merugikan aku, ya udah nggak apa-apa ngalah kayak gitu. Jadi intinya pernikahan itu bukan selalu romantis mulu ya, nggak juga, debatnya ada. Ini jangankan itu, kita baru pertama kali menikah itu langsung ada masalah, langsung debat. Tapi ya akhirnya lama-lama kita mengerti, oh ini yang namanya pernikahan. Tidak seperti di dongeng-dongeng, di film-film yang asik terus, yang romantis terus, enggak seperti itu. Tapi bedanya apa? Setelah kita menikah, walaupun banyak masalah, bedanya diri kita semakin dewasa, diri kita semakin berkembang, naik kelas, siap ngadepin ujian-ujian yang sesuai kelasnya. Begitu. Nah, biasanya kalau kelas 1 ujian kelas 1, naik kelas setelah menikah ujiannya beda lagi, tapi kitanya pun udah siap. Dan ini juga motivasi buat para jomblo. Nih dengerin nih, ada perkataan ulama gini, likulli syai'in miftah wa miftahur rizki an-nikah. Setiap segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kuncinya rezeki itu an-nikah, nikah. Jadi kalau pengen diperbanyak lagi rezekinya, berarti harus perbanyak istighfar. Yursilis sama alaikum idrara. Begitu. Kalau nah ini sujon. Abang mau bilang istighfar. Istighfar. Ada ayatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara. Jadi Allah itu nyuruh kita minta ampun karena gue ini maha pengampun, lu minta ke gue dong, begitu. Nanti Allah turunkan hujan. Makanya kalau mau memperbanyak rezeki harus istighfar. Begitu. Istighfar teman-teman. Istighfar. Banyak dosa. Oke, Mas Arif, sudah pertanyaannya? Oke, ini cukup panjang ya kita ngomongin soal pasca pernikahan. Ini baru pasca pernikahan, apalagi nanti sudah menjadi tengah pernikahan. Ini pasti ada yang komen nih, lu belum punya anak aja lu, lu belum punya cucu aja lu. Sabar ya, baru 2 bulan aja nikah. Baru 2 bulan aja nikah. Makanya kita ini manusia cuma bisa berusaha dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan pernikahan kita ini. Karena mempertahankan pernikahan itu adalah hal yang paling dibenci oleh jin. Jadi tahu nggak sayang, dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan Allah itu
menaruh jin tuh di mana? Di lautan. Di Banten tuh. Di lautan. Nah, itu di situ tempat laporan jin. Aku sudah buat orang korupsi. Aku sudah buat orang mencuri. Aku sudah orang membunuh. Aku sudah meretakkan pernikahan. Ini baru kamu juara. Itu makanya semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan pernikahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus dijadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton konten yang bermanfaat ini. Ya, ini kontennya itu seperti makan nasi padang, kecepatan, keselak sedikit, tapi minum enak lagi. Oke, terima kasih semuanya. Kira-kira apa lagi konten-konten seru yang kita buat? Langsung komen di bawah. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yes. Dan jangan lupa nyalain lonceng ya, biar kalian tahu updatean kita selanjutnya.